Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Grady. Ya, jadi video kali ini gue pengen ngobrol-ngobrol tentang ini nih, Innova Reborn Diesel tipe V. Tapi ini yang sebelum pre-facelift ya. Yuk, langsung ikut gue aja yuk. Oke teman-teman, ini adalah Innova Diesel ya. Yang tipe V nih, dia yang Reborn. Nah, jadi dia kan belum facelift nih. Kalau kalian lihat di sini, dia lampunya masih belum proyektor, jadi dia masih pakai halogen. Di bawah grill ini dia masih plastik biasa ya, belum dicat hitam. Kalau yang dia udah facelift yang 2017 akhir atau 2018 itu dia udah dicat hitam. Nah, terus ciri khasnya Innova itu kalau yang belum facelift ya, ini tuh dia fog lampnya di bagian sini dan lampu sennya di sini, jadi terpisah sama headlampnya nih. Dan bentuknya, kalau dari dulu sih gue ngeliatnya ini bentuknya mirip lampunya Grand Innova ya, yang lama gitu. Cuma di sininya aja nih agak beda sedikit gitu. Wah, tapi ini mobil ternyata ada lecetnya nih. Oh iya, teman-teman kalau misalkan di sini ada yang pengen nyari asuransi buat mobil kalian, tapi bingung gitu mau pakai merek apa ya. Terus pengen nanya-nanya, takutnya nggak cocok tapi malah dikejar-kejar sales gitu. Nah, tenang aja, ada LivePal. Kalian bisa klik link yang di ujung sana atau yang ada di deskripsi. Nah, jadi LivePal itu adalah marketplace buat asuransi. Jadi kalian tinggal buka linknya aja, nanti masukin info mengenai mobil kalian dan data diri kalian. Nanti langsung muncul deh tuh asuransi apa aja, preminya berapa, terus kelebihannya apa aja. Jadi kalian tinggal cross check satu-satu, pilih yang cocok. Nanti langsung kontak aja deh, gitu gampang kan? Ya. Jadi kalau misalnya kalian bingung mau cari asuransi, langsung kontak ke LivePal aja. Oke, kita lanjut lagi bahas mobilnya ya. Kita lihat ke bagian bannya sekarang. Di sini bannya dia pakai Bridgestone Ecopia nih. Dia masih bawaan. Dia ukurannya 205 lebarnya, profil 65 dan ringnya 16 ini. Bentuk peleknya kayak gini ya, dia single tone. Untuk yang tipe G sama V. Jadi kalau misalkan si Innova yang Reborn ini tuh dia ada 3 trim ya awalnya. Ada yang G, ada yang V, sama yang Q. Jadi yang V ini tuh dia varian tengah. Kalau yang Q semenjak 2017 ya, itu dia udah diganti sama Venturer. Tapi yang tipe dieselnya, kalau yang bensinnya masih ada sampai tahun lalu. Tahun lalu itu Innova yang tipe Q udah nggak ada ya. Jadi kalau misalkan yang tipe G sama V, itu dia ukuran pelek ke 16. Tapi kalau yang Q atau Venturer, itu ukurannya 17. Lanjut lagi ke bagian sampingnya, ini dia spionnya udah retract ya, udah auto retract. Terus di bagian bawahnya nih kayaknya aksesoris nih ya, chrome ini nih. Terus door handle-nya juga dia chrome. Oke, terus kita lihat aja ke bagian belakang. Oh ya, sebelum ke bagian belakang ini potongan buat pilar C ke D-nya ya. Ini Innova tuh agak aneh ya bentuk kacanya gitu. Ini mungkin upayanya Toyota waktu baru coba nyeleneh. Karena waktu tahun-tahun segini tuh Toyota tuh lagi berubah-berubahnya dari yang desain mobilnya tuh yang ya B aja, mereka mulai mencoba mulai keen look ya, kayak gini nih. Umumnya sih kalau kita lihat dari bodi harusnya tarikannya kemari ya, tapi dia bikin ke sini gitu. Tapi unik juga sih. Kita lanjut ke bagian belakangnya ya. Nah, di bagian belakangnya ini dia sama yang udah facelift tahun lalu juga, dia bentuknya masih sama, cuman ada beda aksen-aksen sedikit di sini. Lampunya pun masih sama. Nah, lampunya ini sering dibilang ini model taring Dracula ya. Gara-gara di sini kelihatannya enak gitu ya, jadi dipakai juga buat adeknya dia si Calya gitu. Dan ini lampunya dia semua masih halogen, belum ada yang pakai LED. Terus kita lihat lagi ke sini, dia dapat ini ya spoiler dengan lampu rem, high mount stop lamp. Terus dia juga ada defogger di sini, ada wiper. Ini ada aksen chrome. Nah, terus sensor parkirnya dia juga ada 4 di belakang dan di depan juga masih ada lagi ya. Terus kalau kita lihat ke dalam bagasinya, ini buat bukaan bagasinya dia pakai tombol elektrik di sini. Oh ya, dan dia juga udah ada kamera parkirnya nih. Dia penempatannya rapi, ditaruh di sini ada rumahnya. Oke, bagian dalamnya. Nah, ini kursinya dia bisa dilipat kayak gini ya. Dan pelipatannya juga gampang dan mirip-mirip sama Innova yang lama juga nih. Ini kita coba buka. Nah, dia tuh enteng ya, udah ada pegasnya nih, tuh. Jadi nggak berat gitu, dan nggak ngebanting juga turunnya. Dia di sini juga ada buat ini nih, headrestnya ditaruh di sini. Jadi kalau misalkan kursinya lagi dilipat begini, ini untuk headrest bagian tengahnya ya. Bisa disimpan di sini rapi. Oh ya, dan di bagian sini dia dalamnya ada buat dongkrak. Ya, penempatannya di situ, ada toolkitnya juga. Nah, sekarang kita langsung lihat ke dalamnya aja deh, yuk. Sekarang kita langsung masuk ke dalam. Nah, kuncinya flip begini. Kita buka, colok ke sini. Oke, ini kita nyalain aja ya. Kita rasain getar atau enggak nih dieselnya. Ya, dia memang ada getaran, tapi nggak kayak mesin-mesin diesel yang zaman dulu yang konvensional gitu. Ini getarannya udah bisa dibilang minim sih. Sekarang kita lihat ke bagian MID-nya. Di sini dia udah berwarna ya untuk yang tipe V sama Q ini. Nah, di sini kita bisa lihat nih ada
Konsumsi bahan bakarnya kalau di MID dia 11,8 km per liter. Terus, tapi kayaknya ini udah lama nggak di reset nih. Di sini infonya ada range, ada eco indikatornya, ada eco saving, sama bahan bakar konsumsi real time-nya. Ya, ada range. Deh, balik lagi. Terus ini ada message buat error-error biasanya, sama setting deh. Ya, MID kayak gitu. Dan ini menurut gua buat cluster instrumennya bagian speedometer sama tachometer tuh keren gitu ya. Biasanya kan kalau Innova yang lama tuh boring ya, cuman ya angka-angka susunnya B banget. Kalau ini tuh kayak kelihatan keren gitu, mana di belakangnya ada biru-biru, jadi serasa kayak naik mobil hybrid. Ya, untuk cluster instrumennya kayak gitu. Setirnya sih dia bentuknya kayak gini. Di kirinya ada tombol buat volume, angka tutup telepon. Terus di kanan tadi buat kontrol si MID-nya ya. Terus buat pengaturan setirnya dia bisa nih. Nah, dia bisa tilt dan teleskopik. Oke. Terus kalau kita lihat di sini, dia buat dashboardnya dia ini karena yang tipe V, G sama V interiornya masih sama ya. Jadi di sini tuh dia masih kayak plastik tapi ada motifnya gitu loh ini. Kalau yang tipe Q dan tipe Ventura tuh dia di sininya motif kayu ya, gitu. Nah, terus kita lihat lagi head unitnya, ini dia karena yang tipe V dia pakai yang ukuran 8 inci, Bluetooth gitu-gitu udah pasti bisa lah. Ada Toyota Move juga, bisa Miracase juga nih. Ya, kayak gitulah. Nah, untuk yang tipe V ini juga dia buat pengaturan AC-nya udah digital kayak gini. Dia juga udah ada mode auto nih, tapi masih single zone. Nah, terus buat pengaturan mode berkendaranya dia ada di bagian bawahnya. Buat pengaturan AC dia ada di sini, ada eco sama power doang gitu. Di bawahnya ada colokan 12 volt, ada storage. Nah, buat tuas transmisinya dia di sini, dia ada P, R, N, D sama S. Nah, S-nya ini kita ada semacam mode manualnya ya, jadi bisa plus minus. Kita lihat ke bagian sini, dia ada glove box nih, yang bukaannya soft opening. Yang di dalamnya ada pendingin nih, chiller. Terus di bagian bawahnya juga ada ya. Nih. Nah, jadi kayak Innova yang lama juga ya. Innova yang lama juga dia storage-nya ada 2 nih bagian sininya. Nah, sekarang kita lihat ke bagian sampingnya. Ini di door trim-nya ini, gue sebenarnya agak bingung dari dulu sih. Ini kenapa bentuknya kayak begini ya? Ini cuma buat naruh tangan kayak gini. Tapi kalau kita mau operasiin jendela di sini, itu tangan kita harus ngondek tuh posisinya. Harus ngondek gitu. Ya mungkin ini buat desain keren sih ya, tapi buat fungsional kayaknya agak kurang ya. Jadi desain over function gitu. Dan ini juga kekurangannya untuk yang tipe G sama V, dia kan warnanya kayak gini ya. Dia tuh dibilangnya copper brown. Nah, ini tuh dia gampang kotor nih. Memang enak teksturnya nih, dia kayak semacam bludru gitu, tapi gampang kotor. Oh ya, dan tipe V juga dia di sini dia udah piano black ya. Di bagian sini. Kalau yang G dia masih plastik biasa. Sayangnya untuk tipe yang udah facelift 2020, dia buat yang lambang-lambang ininya tuh dia udah nggak ada nih. Cuman ada satu di sini yang di jendela supir. Selebihnya ini polos gitu. Kita lihat ke bagian kursinya, dia udah disarungin pakai sarung kulit-kulitan gitu. Nah, aslinya dia tuh fabric. Nah, warnanya tuh sama kayak gini lah kurang lebih, copper brown, dan ada tekstur loreng-loreng gitu ya, garis-garis gitu. Kita lihat lagi ke bagian tengah sini, dia ada storage yang bisa dijadiin armrest nih. Dan ini sayangnya nggak bisa diatur maju mundurnya, jadi gini aja fix. Jadi buat orang yang nyetirnya agak maju ya, mungkin armrest ini nggak gitu kepake. Kecuali buat orang yang kayak gue yang nyetirnya agak mundur ke belakang baru bisa kepake. Itu juga nggak ke support full tangannya tuh, cuman setengah doang. Nah, terus di bagian atas ini dia ada ambient light nih. Nah, ini bisa kalian atur, cuman intensitas keterangannya aja. Warnanya sih nggak bisa diganti-ganti ya, biru warnanya nih kayak gini. Terus ada tempat buat kacamata juga. Oke, kayak gitu kira-kira buat baris pertamanya si Kijang Innova Reborn. Sekarang kita langsung lihat kursi baris keduanya, yuk. Oke, sekarang kita udah di baris keduanya si Kijang Innova Reborn. Nah, enak ya, lega, gila. Ini bekas posisi nyetir gue tadi, jaraknya masih jauh tuh. Tinggi gue 180 cm, jadi lumayan makan tempat harusnya. Di sini ada meja nih. Nah, untuk tipe V dia ada mejanya di sini, dia ada buat taruh minumnya juga nih. Jadi kalian bisa kerja atau nonton Netflix bisa nih taruh HP di sini. Asik. Nah, terus untuk yang tipe V, ini kan yang sebelum facelift ya. Dia belum ada layar di sini. Kalau yang tahun 2018 itu dia udah ada layarnya di sini nih. Jadi terintegrasi sama head unitnya yang di depan gitu. Dan di sini bawahnya ada colokan 12 volt. Nah, terus desain ini ya buat pengaturan AC-nya gitu ya, sama penempatan AC-nya buat baris keduanya di sini tuh menurut gue ini keren, kelihatan megah gitu. Apa mungkin karena mirip sama Alphard punya ya? Keren gitu kelihatannya.
mewah gitu. Oke, terus kita lihat lagi di bagian sini dia ada armrestnya, ya. Dan di armrestnya di sini dia ada cup holdernya nih. Ya, dia soft opening juga. Oke. Dan dia dapat headrestnya juga ya. Ada 3 di sini. Nih duduk di sini nyaman banget sih, memang. Nah, tapi kalau misalkan yang tipe Q atau tipe Venturer, dia kursinya nggak kayak gini ya. Dia single seater, captain seat dia. Oke, kira-kira gitu aja buat baris keduanya. Sekarang kita langsung coba rasa nyetirnya. Yuk! Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ngomongin tentang Innova Reborn sambil jalan. Mungkin gue nggak terlalu ngebahas soal drivingnya kali ya. Mungkin banyak di sini kalian udah pada tahu juga. Ya, jadi Innova. Ya Innova bagaimanapun, meskipun sekarang lebih banyak disebut Innova, tapi tetap dia tuh ada emblem kijangnya. Yang adalah kijang itu dari dulu itu mobil favorit di Indonesia, men. Memang sekarang kalau kita lihat dia bukan salah satunya, dia satu-satunya di kelasnya yang nggak ada lawannya lagi. Mungkin bisa dibilang mobil yang cuman satu di kategorinya ya, dan laku gitu. Jadi si Innova ini tuh dia sebenarnya dibilangnya leather frame MPV ya. Itu dimana mobil-mobil brand lain tuh udah nggak ada yang bikin semacam MPV yang masih pakai leather frame gitu. Jadi Toyota itu bikin Innova ini dia pakai platform namanya IMV ya, atau artinya Innovative International Multi Purpose Vehicle. Harusnya IMPV sih ya, tapi kenapa dikasih namanya IMV doang, disingkatin. IMV ini, IMV-nya si Toyota itu ada 3 mobil. Satunya Innova, kedua Fortuner, ketiga Hilux. Jadi 3 mobil itu pakai platform yang sama. Fortuner sama Hilux itu sebenarnya ya mobil pekerja, mobil buat inilah, buat kayak proyek gitu ya, mobil yang ya bukan buat passenger sebenarnya sih. Cuman karena kalau Fortuner ya itu karena perkembangan tren di Indonesia aja, makanya disebut jadi mobil passenger dan dianggap mobil mewah bahkan. Nah kalau Innova ini dia pakai platform mobil pekerja, tapi dia mobil passenger car. Jadi rasanya gimana? Memang kalau kita bandingin sama MPV merek lain atau MPV yang kekinian yang sudah monokok, rasanya sih sebenarnya gak senyaman MPV yang monokok. Cuman ini masih bisa dibilang nyaman karena dia suspensinya juga depannya kan udah double wishbone. Belakangnya sih dia belum independen sih, dia masih pakai 4-link ya, dan udah ada stabilizernya gitu. Nah tapi bawanya, kenyamanannya itu nggak senyaman mobil yang udah monokok. Karena ini tetap aja kalau mau dibawa ngebut, kalau lurus doang sih mungkin nggak masalah. Tapi kalau kita udah pakai belok-belok, itu tetap aja ngayun-ngayun bodinya gitu. Logikanya gini, kalau leather frame itu badan sama kaki kita misah. Kalau misalkan leather frame kayak gini, kalian pakai buat belok-belok, itu berasa kayak delay tuh nggak? Jadi setirnya kalian belokin, bodinya baru ngikutnya telat gitu. Nah, memang ciri khas leather frame kayak gitu. Kalau misalkan yang monokok atau yang badannya sama kakinya nyambung, itu pasti lebih rigid lah, lebih kaku juga gitu. Memang ini cocok banget. Struktur kayak gini dipakai buat negara yang masih berkembang. Ini di Indonesia atau di India itu laku banget mobil ini. Kalau misalkan kalian pernah nonton Bang Audi di channel Autonet Max, itu dia pernah naik motor ke Himalaya ya, Gunung Himalaya, itu sampai atas, sampai gunungnya, itu mobilnya cuma Innova doang. Sama mobil India sih ada Mahindra gitu, tapi kebanyakan mayoritas Innova. Jadi tuh kalian bisa tahu dari situ mobil ini tuh sekuat apa gitu. Berikutnya lagi kita bahas mungkin yang paling menarik dari Innova itu adalah mesinnya. Dia ada 2 tipe pilihan mesin, ada yang bensin sama yang diesel. Kalau yang bensin itu dari dulu sampai sekarang sama, cuma diimprove doang, disempurnakan gitu. Mesinnya kalau yang bensin itu masih pakai yang TR ya kodenya. Kalau yang diesel ini dia semenjak yang Reborn ini ganti jadi 2GD. Kalau yang sebelumnya 2KD, yang ini sekarang 2GD. Kalau secara kapasitas mesin turun sebenarnya. Kalau yang lama itu dia 2500, kalau yang sekarang dia 2400 ya. Tapi tenaganya jauh gedean yang ini. Kalau standarnya itu ini dia tenaganya 146 horsepower, torsinya sampai 360. Wow, gede ya. Memang kalau mobil diesel itu torsinya pasti jauh lebih gede daripada horsepowernya. Oh ya, kalau misalkan kalian perhatiin ya, kalau Innova yang sebelum ini, mulai dari yang Grand itu ya, itu mulai dipakai buat kebut-kebutan loh, buat ngedrag gitu. Itu menyalahkan kodratnya banget sebenarnya. Tapi ya karena mesinnya yang lama itu 2KD ya, itu terkenal banget
operable, jadi bisa dimodif dan aftermarket udah banyak. Di Indonesia sendiri pun tunernya udah banyak ya yang bisa ngemodif yang 2KD, jadi kenceng banget gitu. Nah, sama halnya sama si 2GD ini, memang dia belum se-fleksibel 2KD ya modifannya, karena mesinnya juga masih bisa dibilang tergolong baru gitu. Tapi mobil ini kalau gue bilang dia punya potensial. Ini mesinnya tuh enak banget, men. Dieselnya tuh tenaganya ya gede gitu. Dan gue sih mulai melihat juga beberapa di sosmed gitu ya, Innova Reborn gini sama Fortuner kan sama mesinnya, itu mulai dimodif-modif gitu. Itu sungguh tren yang aneh menurut gue. Gimana dari dulu kan kita image-nya kalau mobil buat ngebut-ngebut itu kan pasti sedan gitu ya. Ini mobil gede, muat 8 penumpang, bisa ngebut, bahkan horsepower bisa sampai 500-an gitu. Torsinya berapa itu ya? Gak kebayang sih gue. Nah, terus yang gue kagumnya lagi dari mesin ini ya, dia udah tenaganya gede, kuat, dia juga irit. Dia ini konsumsinya kalau menurut MID sih 1:12 km per liter ya. Ya, ini mungkin dipakainya di dalam kota nih. Kalau misalkan kita pakainya di luar kota atau pakainya santai-santai gitu, itu sih 1:13 dapat sih. Atau bahkan sampai 14 km per liter dapat. Mungkin di sini penonton ada yang bisa lebih irit lagi, atau mobil kalian malah boros gitu. Komentar aja di bawah ya. Biasanya yang boros-boros tuh kakinya nggak disekolahin tuh. Tapi gue ngerti, mobil-mobil yang tenaganya gede kayak gini emang bawaannya pengen ngegas aja sih, jadi boros kan. Dan ada satu catatan juga, kalau kalian nyari Innova, kalian pengen yang tenaganya gede, yang diesel matic itu lebih gede daripada yang manual. Kalau yang matic ini dia torsi 360, kalau yang manual itu dia 342 kalau nggak salah, jadi lebih kecil ya. Tapi kalau misalkan udah dioprek-oprek sih mungkin ya bisa sama aja ya. Ini mungkin pengaruh di transmisinya aja nih. Kalau yang matic ini ngomong-ngomong dia transmisinya 6 percepatan, kalau yang manual dia 5. Oke, mungkin gitu aja buat cerita-cerita gue mengenai Innova ya. Kalau misalkan review kalian bisa tonton di Autonet Max atau dimanapun, udah banyak sih yang ngebahas. Kayak gitu ya, memang mobil ini berkesan banget sih buat Indonesia, cocok banget gitu. Worry free ya, kayak spare part gitu juga. Dibilang murah enggak sih, tapi banyak partnya gitu. Oke, buat kalian yang punya pesan atau kalian punya Innova, kalian pengen sharing-sharing, langsung aja komentar di bawah, kita bagi-bagi informasi. Thank you banget udah nonton. Gue Grady, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa makan. Dadah.